Ya, nama saya Bima Kurnia Adam. Di sini saya akan membuat video penjelasan tugas praktikum modul 1 NPM 6 2015 107053. Yang pertama, ketikkan SQL plus system untuk connect, kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil terconnect, langsung saja buat table space namanya Bima Kurnia 07053, itu nama table space nya. Lalu data file, ini letak filenya. Saya letakkan di Bima itats tugas semester 4 basis data table space, nama filenya Bima Kurnia underscore 07053 .dbf. .dbf ini formatnya, jadi formatnya dbf. Lalu size 30M. Jika berhasil maka table space created. Lalu setelah itu buat user dengan perintah create user spasi Bima Kurnia underscore 07053, ini nama usernya. Lalu identified by ini adalah passwordnya. Kemudian default table space yang akan digunakan yaitu table space ini Bima Kurnia 07053. Lalu kuotanya 30M on table space nya Bima Kurnia 07053. Jadi kuotanya dipakai semua ini 30M. Setelah berhasil maka ada keterangan user created. Setelah itu beri hak akses kepada user dengan perintah ini grant all privilege, itu berarti semua hak akses to kepada nama usernya Bima Kurnia underscore 07053. Jika berhasil maka grant succeeded. Setelah itu konekkan user yang berhasil dibuat tadi dengan perintah con nama usernya, lalu ini passwordnya tadi. Setelah terkonek langsung saja buat tabel pegawai. Di sini sintaksnya yaitu create table, nama tabelnya pegawai underscore 07053, lalu kolomnya ID pegawai, tipe datanya integer, not null ini berarti kolomnya tidak boleh kosong. Kemudian ada kolom nama, tipe datanya varchar 2, ukuran panjangnya 30, alamat varchar 2, ukuran panjangnya 30, kolom nomor telepon, tipe datanya varchar 2, ukurannya 13, password varchar 2, ukurannya 30. Lalu constraint ini beri aturan dengan nama pk underscore pegawai, yang aturannya itu adalah primary key kepada kolom id underscore pegawai. Setelah berhasil maka table created. Lalu create ini buat tabel hewan ya. Lalu dengan cara create table spasi nama tabelnya yaitu hewan underscore 07053. Lalu kolomnya ada kolom id hewan, tipe datanya integer, not null berarti kolomnya tidak boleh kosong atau harus diisi. Kemudian ada nama varchar 2 ukuran 30, umur varchar 2 ukuran 10, status varchar 2 ukuran 20. Lalu constraint namanya buat constraint dengan nama pk underscore hewan yang memberikan primary key kepada kolom id underscore hewan. Setelah berhasil maka ada keterangan table created. Lalu buat tabel transaksi beli. Di sini dengan kodenya yaitu create table, nama tabelnya transaksi underscore beli underscore 07053. Lalu ini kolomnya id beli, tipe datanya integer, not null berarti tidak boleh kosong, id hewan integer, lalu kolom id pegawai integer, kolom harga beli integer, tanggal beli, tipe datanya date ini untuk tanggal ya. Lalu constraint, nama constraintnya pk underscore transaksi underscore beli, berikan constraint primary key kepada kolom id underscore beli. Jika berhasil maka ada keterangan table created. Lalu buat tabel transaksi jual, kodenya yaitu create table spasi transaksi underscore jual underscore 07053. Lalu kolomnya ada kolom id underscore jual, tipe data integer, not null berarti tidak boleh kosong. Lalu kolom id beli, tipe data integer, kolom id pegawai integer, harga jual integer, tanggal jual, tipe datanya date, keuntungan integer. Lalu constraint, nama constraintnya pk underscore transaksi underscore jual, berikan constraint primary key kepada kolom id underscore jual. Setelah berhasil maka ada keterangan table created. Lalu buat relasi ya, relasi di dalam tabel-tabelnya itu. Jadi di sini saya menggunakan perintah alter. Jadi untuk merubah struktur tabel, alter table spasi nama tabelnya yaitu transaksi underscore beli underscore 07053, lalu add constraint
tambahkan constraint dengan nama fk_id_hewan yang memberikan foreign key kepada kolom id_hewan yang referensinya mengambil dari tabel hewan underscore 07053. Lalu yang kedua juga sama, add constraint dengan nama fk_id_pegawai, kemudian ini juga sama, jenis constraintnya itu foreign key, hanya saja pada kolom id pegawai yang ini bedanya. Lalu referensinya mengambil dari tabel pegawai underscore 07053. Jika berhasil maka ada keterangan tabel altered. Lalu ini relasi untuk yang tabel transaksi jual ya, kodenya yaitu alter table spasi nama tabelnya yang akan diberi relasi yaitu transaksi underscore jual underscore 07053. Add tambahkan constraint dengan nama fk_id_beli yang menambahkan foreign key kepada kolom id_beli yang referensinya mengambil dari tabel transaksi underscore beli underscore 07053. Lalu yang kedua juga sama, add constraint fk_id_pegawai 2 yang memberi foreign key kepada kolom id_pegawai yang referensinya mengambil dari tabel pegawai underscore 07053. Jika berhasil maka ada keterangan tabel altered. Lalu yang selanjutnya, terapkan sequence pada salah satu tabel. Di sini saya membuat sequence, kodenya yaitu create spasi sequence spasi nama sequence-nya saya beri id underscore pegawai, lalu min value-nya nilai minimalnya saya set 1, max value nilai maksimal saya set 9999, lalu start with-nya itu dimulai dari 1, increment by itu peningkatan nilainya, setiap peningkatan value-nya saya beri 1, lalu change-nya 20. Jika berhasil maka ada keterangan sequence created. Lalu ini masukkan ke salah satu tabel, coba masukkan data dengan sequence tadi. Kodenya yaitu insert into nama tabelnya yaitu pegawai underscore 07053. Ini kolom-kolomnya yaitu kolom id pegawai, nama, alamat, nomor telepon, password, semua kolomnya ada di sini. Lalu values-nya nilainya yaitu yang pertama untuk id pegawai itu id underscore pegawai titik next file ya, ini mengambil dari sequence yang dibuat ini tadi. Lalu namanya Budi, alamatnya Surabaya, nomor teleponnya ini 0896 4097, lalu passwordnya Budi123. Setelah berhasil maka ada keterangan one row created nih. Lalu dicek dengan datanya tadi, dicek dengan kode select bintang from nama tabelnya pegawai underscore 07053 dan langsung muncul hasilnya seperti ini. Ini ID pegawai next file-nya ini 1, lalu namanya Budi, ini juga Budi, alamatnya Surabaya, nomor teleponnya ini, passwordnya Budi123 sudah betul. Lalu yang selanjutnya yaitu mengubah nama dengan nama salah satu kolom ya, dengan npm di depan nama kolom. Nah itu kodenya yaitu alter table spasi nama tabelnya. Di sini saya mengalter tabel pegawai underscore 07053, lalu rename berarti ubah nama dari kolom alamat to diubah menjadi namanya 07053 underscore alamat. Nah lalu di sini setelah saya coba perintah itu, lalu di sini ada keterangan error at line 2 baris 2 invalid identifier ya. Di sini ini karena format nama penamaan kolom di Oracle itu tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus diawali dengan huruf, jadi maka ada error seperti ini. Lalu yang ini selanjutnya itu beri constraint unik pada salah satu kolom. Di sini saya menggunakan kode alter table, lalu nama tabelnya pegawai underscore 07053, add constraint tambahkan constraint dengan nama unique underscore no underscore telepon, lalu memberi constraint unik kepada kolom nomor underscore telepon. Jika berhasil maka ada keterangan tabel altered. Setelah itu yang terakhir ini ubah nama tipe data pada salah satu kolom di suatu tabel. Di sini kodenya yaitu menggunakan alter table nama tabelnya
hewan underscore 0703, lalu modify ini berarti modifikasi. Nah ini yang saya modifikasi tadi dengan kolomnya umur ya, ini tadi yang awal-awal tipenya varchar, lalu sekarang saya beri tipe data yang baru yaitu integer. Jika berhasil maka ada keterangan tabel altered. Ya, itu sekian video tugas praktikum modul 1 dari saya. Sekian dan terima kasih.